Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, di sini kita mengandung variabel kuadrat ya. Nah, nanti kita bahas satu soal aja, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak di mana variabelnya nanti berbentuk kuadrat. Oke, perhatikan, langsung aja ini soalnya ya. Tentukan penyelesaiannya. Ini ya, dari soal 16 dikurangi X kuadrat kurang dari sama dengan X ditambah 4 dimutlakan, gitu ya. Nah, sebenarnya kita ingat dulu pada nilai mutlak ini, definisi nilai mutlak kan kalau di dalam mutlak itu kurang dari 0, maka tandanya dinegatifkan, gitu ya. Kalau X lebih dari sama dengan 0, atau tanda di dalam mutlak itu lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya tetap itu, gitu ya. Oke, sekarang coba kita pecah dulu. Nanti kita bahasnya secara definisi aja ya. Gini, pada bentuk fungsi di tanda mutlak itu kan X plus 4. Nah, berarti pembuat nolnya adalah X sama dengan minus 4. Maka kita bagi atau kita pecah menjadi dua bagian, yaitu X kurang dari minus 4 dan X lebih dari sama dengan minus 4. Nah, gimana kalau X kurang dari minus 4, maka pertidaksamaannya menjadi ini. 16 dikurangi X kuadrat kurang dari sama dengan minus. Ya, di sini ada tanda minus ya. X plus 4. Nah, kalau X lebih besar sama dengan min 4, maka 16 dikurangi X kuadrat kurang dari, nah ini X plus 4. Jadi kalau ini X kurang dari minus 4, kan tanda mutlak ini kan bernilai negatif. Maka ini diminuskan. Intinya gitu ya. Nah, nanti kita bahasnya satu persatu ini. Oke? Nah, sekarang coba kita bahas ya. Sekarang untuk yang X dikurangi minus 4 terlebih dahulu. Ya. Nah, pertidaksamaannya kan menjadi ini. 16 dikurangi X kuadrat kurang dari sama dengan minus X plus 4. Nah, ini kan bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Prosesnya sama. Ini kita jabarkan dulu. Yang minus X ditambah 4 ini kita jabarkan jadi minus X dikurangi 4. Berikutnya kita pindah ruas. Pindah ruas ini minus X dan minus 4 kita pindah ke kiri ya, yang di ruas kanan kita nolkan. Sehingga menjadi 16 dikurangi X kuadrat ditambah X ditambah 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Menjadi minus X kuadrat ditambah X ditambah 20. Nah, ini 16 ditambah 4 hasilnya 20. Ini kurang dari sama dengan 0. Nah, karena ini tandanya minus ya, di X kuadrat ini biar mudah kita jadi positifkan. Caranya dikalikan min 1 semua. Gitu ya, biar nanti X kuadrat ini menjadi positif. Sehingga menjadi berapa? Kita kalikan min 1 semua menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 20. Dan ingat tandanya dibalik ya. Kalau ini tadi kurang dari sama dengan, di sini menjadi lebih dari sama dengan. Oke, lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat, maka kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi berapa? X plus 4 dikalikan X minus 5. Ingat, tutorial tentang pengfaktoran sudah pernah ya. Nah, kalau X kuadrat dikurangi X dikurangi 20, itu difaktorkan menjadi X plus 4 dikalikan X minus 5. Caranya, cari bilangan ini dan ini ya. Itu kalau dikalikan itu minus 20, kalau dijumlah minus 1, nah maka ada plus 4 dan minus 5, gitu ya. Nah, setelah kita memfaktorkan, berarti kita akan menentukan pembuat nolnya dulu. Nah, di mana pembuat nolnya? Yaitu ketika X plus 4 sama dengan 0, dan X min 5 sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan minus 4, atau X sama dengan 5. Berikutnya coba kita buat garis bilangan dulu. Kita akan menentukan penyelesaian atau batasan-batasan X-nya ya. Nah, kita letakkan pembuat nolnya di garis bilangan, yaitu minus 4 dan 5. Oke. Nah, berikutnya, kan di sini ada 3 bagian ya, ada 3 tempat. Kita akan mengecek apakah nilainya positif atau negatif. Caranya kita masukkan sembarang aja bilangan yang ada di posisi seperti sini ya. Ada 3 bagian ini, ada bilangannya. Untuk ngecek aja. Misalkan di sini kita punya X sama dengan 0. 0 kan di sini ya, di tengah-tengah.
Kita cek apakah hasilnya positif atau negatif. Kita cek caranya 0 kita masukkan ke fungsi ini, x kuadrat dikurangi x dikurangi 20. Berarti x-nya kita ganti 0 sehingga menjadi 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 20. Sehingga hasilnya adalah minus 20. Ternyata minus 20 itu kan bilangan negatif ya. Nah, berarti kita kasih tanda negatif di sini. Sekarang untuk x sama dengan minus 5. Minus 5 kan di sini ya. Nah, kita masukkan aja minus 5 kuadrat dikuadratkan ya, dikurangi minus 5 dikurangi 20. Maka hasilnya adalah 10. 10 itu kan bilangan positif. Kita kasih tanda positif di sini. Gitu ya. Sekarang kita akan ngecek di sini. Misalkan kita ambil x sama dengan 6 gitu ya. Di sini ada 6. Kita masukkan aja 6 kuadrat dikurangi 6 dikurangi 20 gitu ya. Hasilnya adalah 10. Ternyata 10 itu kan bilangan positif. Kita kasih tanda positif. Nah, untuk apa tanda-tanda ini ya? Tanda ini fungsinya untuk mencari penyelesaian. Gitu aja ya. Nah, di mana penggunaannya? Lihat pada tanda yang ada di pertidaksamaan di sini, bawah ini. Di sini kan tandanya lebih dari sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau lebih dari sama dengan 0, kan itu kan artinya sama dengan positif ya. Nah, berarti kita taruh daerah penyelesaian itu yang bertanda positif. Nah, begini ya. Yang saya kasih tanda merah ini adalah penyelesaian untuk pertidaksamaan ini. Gitu ya. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu adalah x kurang dari sama dengan minus 4 atau x lebih dari sama dengan 5. Nah, karena tadi pada syarat pertama itu x kurang dari minus 4, maka kita iriskan dengan penyelesaian ini ya. Maka diperoleh penyelesaian untuk syarat yang x kurang dari minus 4 itu adalah x kurang dari minus 4. Berarti kalau kita iriskan dengan nomor 2 itu adalah x kurang dari minus 4. Oke ya, itu penyelesaian yang pertama. Nah, berikutnya untuk syarat tadi apa? Yang kedua, x lebih dari sama dengan minus 4. Gitu ya. X lebih dari sama dengan minus 4. Maka pertidaksamaannya itu adalah 16 dikurangi x kuadrat kurang dari sama dengan x plus 4. Coba kita pindah ruas dulu. Di sini x plus 4 kita pindah ruas ke kiri ya, menjadi 16 dikurangi x kuadrat dikurangi x dikurangi 4 kurang dari sama dengan 0. Sehingga bentuknya menjadi minus x kuadrat dikurangi x ditambah 12 gitu ya, kurang dari sama dengan 0. Biar ini menjadi positif seperti tadi ya, kita kalikan dengan bilangan min 1, maka bentuknya menjadi x kuadrat ditambah x dikurangi 12 lebih dari sama dengan 0. Nah, pembuat nolnya berapa? Maaf, kita jabarkan dulu, kita faktorkan menjadi x plus 4 dikalikan x minus 3 lebih dari sama dengan 0, gitu ya. Oke, kalian paham ya untuk memfaktorkan ini? Caranya cari pasangan bilangan, kalau dikalikan itu minus 12 ditambah hasilnya 1, maka adalah plus 4 dan minus 3. Kita taruh di sini, gitu ya. Nah, pembuat nolnya berapa? Pembuat nolnya adalah ketika ini x plus 4 sama dengan 0 atau x sama dengan minus 4. Yang kedua, x min 3 sama dengan 0. Berarti diperoleh x sama dengan 3. Nah, jadi pembuat nolnya itu adalah x sama dengan minus 4 atau x sama dengan 3. Nah, setelah kita mengetahui pembuat nolnya, kita buat garis bilangan ya untuk mengetahui penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat itu. Caranya sama seperti tadi, coba kita cek aja. Di sini ada 3 ruas ya, ada 3 bagian. Di sini kurang dari minus 4, antara minus 4 dan 3, dan lebih dari 3. Sekarang kita cek x sama dengan 0 itu kan di sini ya. Kalau x sama dengan 0 di sini berarti kita hasilnya tadi berapa? Kita masukkan aja 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 12. Hasilnya adalah minus 12. Ternyata minus. Berarti kita kasih tanda minus. Kalau x sama dengan minus 5 kan di sini ya. Kita masukkan aja minus 5 dikuadratkan ditambah ditambah minus 5 dikurangi 12. Hasilnya adalah 8. Gitu ya. 8 itu kan positif. Kita kasih tanda positif. Kemudian x sama dengan berapa? Misalkan kita ambil 5 gitu ya. Nah, berarti 5
5 kuadrat ditambah 5 dikurangi 12. Hasilnya adalah 18. Tandanya positif. Kita kasih tanda positif di sini. Gitu ya. Nah, karena tandanya lebih dari sama dengan 0, gitu ya. Berarti kita pilih tanda yang apa? Positif, gitu ya. Nah, ini adalah penyelesaiannya ya untuk pertidaksamaan ini, yaitu X kurang dari minus 4 atau X lebih dari sama dengan 3. Gitu ya. Anggap saja ini persamaan atau penyelesaian yang nomor 4. Nah, dari 3 dan 4 ya. 3 dan 4, maka kita peroleh ini kan batasan tadi X lebih dari sama dengan minus 4. Sementara penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan minus 4. Gitu ya. Nah, maka penyelesaiannya itu adalah X sama dengan minus 4 atau X sama dengan X lebih besar dari sama dengan 3. Oke ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Ini sebutan persamaan yang keempat ya. Ini yang keempat saya tulis. Oke. Nah, berarti ini penyelesaian untuk soal yang batasan X lebih dari minus 4 itu adalah X sama dengan minus 4 atau X sama dengan X lebih dari sama dengan 3. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan penyelesaian dari keseluruhan. Caranya apa? Kita gabungkan. Yang pertama tadi X kurang dari minus 4. Kemudian ini X sama dengan minus 4 atau X lebih dari sama dengan 3. Berarti ini, dua ini ya. Dua ini kalau kita gabungkan, maka penyelesaiannya itu menjadi apa? X kurang dari sama dengan minus 4 atau X lebih dari sama dengan 3. Oke ya. Nah, jadi secara keseluruhan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak tadi adalah X kurang dari minus 4, X kurang dari sama dengan minus 4, atau X lebih dari sama dengan 3. Gitu ya. Oke, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.